Yang kami hormati Bapak Asisten Tindak Pidana Umum dan Asisten Pembinaan beserta teman-teman dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang saya hormati, Pak Bupati, Wakil Bupati, kemudian teman Forkopimda, Pak Dandim, kemudian Pak Kapolres. Izin Ibu tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena beliau lagi ada kegiatan dalam rangka Hari Bayangkara. Kemudian yang saya hormati partner saya, Ketua PN, terima kasih. Ada Ketua MUI yang selalu mendoakan kita, ya. Kemudian para asisten yang saya hormati, kemudian ada Pak Sekda, ya, Pak Sekda, dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini, terutama teman-teman para camat dan seluruh kades Kabupaten Trenggalek. Terima kasih. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya yang telah memberikan kepada kita semua karunia, limpahan kasih sayangnya, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang Ibu di Kota Trenggalek. Hal yang luar biasa yang kami idam-idamkan selama ini, karena sejarah Ibu baru pertama kali ini Kajati mengunjungi Pendopo, ya, Pak Bupati. Alhamdulillah. Dan ini luar biasa motivasi buat kami Bu, ya, karena Kajatinya karena perempuan, Kajatinya juga harus semangat, ya. Kemudian Ibu pembentukan restoratif justice, insya Allah yang kita akan launching nantinya itu ada 13 Ibu. Semula sebenarnya kami ditantang sebenarnya oleh Pak Bupati, buka jari kalau bisa satu desa itu satu rumah restoratif justice. Nah, cuman pada kala itu saya masih mempertimbangkan Ibu, karena pertama tenaga kita masih terbatas, kemudian kondisi geografis Kabupaten Trenggalek ini kan ada gunung, sehingga ada beberapa desa yang sulit kami jangkau. Nah, itulah pertimbangan kami sehingga kami sepakat untuk membentuk rumah restoratif justice itu satu rumah restoratif justice satu kecamatan, sehingga karena kecamatannya berjumlah 14 kecamatan, maka rumah restoratif justice kita ada 14. Harapan kami ke depannya Ibu, semoga benar-benar rumah restoratif justice ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada dan mempermudah untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan hukum yang bukan hanya masalah pidana, tapi kami harapkan ke depannya adalah juga termasuk masalah-masalah perdata. Dan ini pula kami juga sudah kerjasama dengan aparat penegak hukum, ya, ada Pak Kapolres, kemudian ada Pak KPN yang siap untuk membantu kita dalam pelaksanaannya. Ini luar biasa Ibu, dari masyarakat juga menyambut positif adanya restoratif justice ini. Kalaupun kemarin sebenarnya kami diuji, ya Pak KPN, diuji karena produk kami ini sebenarnya dari tahun 2000 ada satu, kemudian 2001 ada dua, kemudian 2022 ada 3, jadi ada peningkatan. Ya, peningkatan dari tahun ke tahun itu satu. Karena ini dimaklumi Ibu, karena di sini adalah kabupaten yang damai, tentram. Jadi perkara pun juga itu hanya kalau tidak salah sekitar 15 perkara dalam 1 bulan. Jadi memang sedikit. Nah, sehingga yang bisa kita restoratif justice juga itu sedikit. Nah, kemarin memang kita ada cobaan, tapi ini tidak menghambat dan tidak mengurangi
semangat kita untuk selalu melakukan restoratif justice, karena ini adalah semangat baru penyelesaian hukum, dan ini saya kira adalah penyelesaian hukum yang berhati nurani. Demikian mungkin Ibu yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan kepada terima kasih kepada Bapak Bupati beserta jajarannya, Forkopimda dan teman-teman para camat dan para kades atas dukungannya sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Apa kabar Trenggalek? Alhamdulillah, semoga kesehatan selalu meroket, rezekinya meroket. Yang sangat kita hormati, kita muliakan Ibu Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Nia Amiati SHMH. Tepuk tangan untuk beliau karena telah hadir. Memang betul apa yang disampaikan Bu Kajari tadi, selama saya berada di sini mungkin ini kehormatan baru pertama kali kita kedatangan pimpinan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur. Terima kasih sekali, kami sangat berbahagia. Kemudian didampingi dengan Bapak Asisten baik bidang pidana umum dan juga pembinaan. Terima kasih telah hadir menyertai, dan juga seluruh tim dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur. Kemudian Bapak Wakil Bupati beserta seluruh jajaran Forkopimda hadir keseluruhan, terutama Ibu Kajari, Ibu Masnur, kemudian Bapak Ketua DPRD, Bapak Komandan Kodim, dan juga Bapak Kapolres hadir. Kita selalu bersinergi untuk bagaimana menjaga keamanan, ketertiban, kondusivitas wilayah untuk memastikan pembangunan bisa berjalan baik. Selanjutnya juga Bapak Ketua Pengadilan Negeri yang sangat saya hormati, saya muliakan. Dan juga yang kita sangat muliakan, kita hormati Bapak Yai selaku Ketua MUI, selaku tokoh agama, kemudian Pak Sekda beserta seluruh asisten, jajaran OPD, dan yang paling berbahagia pada hari ini yang hadir secara langsung maupun virtual, yaitu seluruh camat dan juga seluruh kepala desa dan kelurahan yang hadir untuk meresmikan Omah Sambung Rongso, gitu ya, rumah penyambung rasa, rumah restoratif justice yang total setiap kecamatan ada 1 sehingga ada 14, karena 1 sudah diresmikan waktu itu Ibunda di Gandusari, dan kemudian 13 ini menyusul, sehingga nanti setiap kecamatan kita sudah memiliki rumah restoratif justice. Dan kita Forkopimda kemarin juga telah berkomitmen setelah ini kita akan keliling untuk melakukan pembinaan ke desa-desa untuk ya kita meng-capture masalah, mungkin berkonsultasi jika ada keraguan terkait dengan pembangunan dan lain sebagainya. Jadi terima kasih semuanya yang hadir. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita selalu dalam melaksanakan tugas kita selalu mendapatkan perlindungan dan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, saya muliakan. Pertama saya mengucapkan selamat datang Ibunda di Pendopo Manggala Praja Nugraha, dan selamat menikmati Trenggalek dengan segala keunikannya. Memang Trenggalek ini ya gunung, ya pantai, jadi kadang-kadang sejuk, ya kadang-kadang agak hangat gitu ya. Sehangat suasana kita dan sesejuk batin kita hari ini gitu kira-kira. Jadi terima kasih sekali, ini menjadi penyemangat kita untuk bekerja bisa lebih prudent, bisa lebih berintegritas, dan juga bisa melayani masyarakat dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara bulan Juni ini juga dikenal dengan bulan hari lahirnya Pancasila, dan restoratif justice ini menurut saya sangat selaras dengan nafasnya Pancasila sebagai filosofi Ronslat atau ya filsafat dasarnya negara kita. Bagaimana tidak dengan restoratif justice, tentu ini keadilan yang berketuhanan. Tadi disampaikan keadilan itu tidak ada di buku, tetapi ada di hati nurani. Dan yang memiliki nurani, yang nuraninya terbuka untuk orang-orang yang beriman, yang percaya bahwa setiap kebijakan, setiap kebijaksanaan kita nantinya akan dimintai pertanggungjawaban.
Yang kedua tentu ini memanusiakan atau humanis sekali, di mana tidak perlu dihadapkan terhadap vonis-vonis, tetapi kemudian kedua belah pihak diminta untuk saling mengikhlaskan, tetapi dengan penekanan bahwa pemulihan terhadap korban ini menjadi satu penekanan. Dan mungkin yang saya ingin sampaikan kepada seluruh yang ada di desa dan tokoh masyarakat nantinya yang menjadi fasilitator di dalam proses restoratif justice, jangan sampai kemudian ada ketimpangan relasi kuasa. Jangan sampai karena yang berperkara atau yang berhadapan ini yang satu jelata, yang satu mungkin berpangkat, kemudian ada abuse di sana. Jadi itu yang kita harapkan, semuanya harus humanis, semuanya harus memanusiakan manusia, semuanya setara di hadapan hukum. Kemudian yang ketiga tentu persatuan dengan restoratif justice ini ya semakin memupuk budaya bangsa kita yang namanya gotong royong, teko seliro. Kemudian di sini ada musyawarah mufakatnya, dan tentu yang terakhir keadilan sosialnya juga tercapai. Jadi luar biasa Ibunda, ini menjadi membukakan mata kita bagaimana sekali lagi mungkin ada hukum formil, kemudian ada yang material, tetapi juga ternyata ada yang lebih atau beyond daripada itu, yaitu bagaimana secara sosial kita juga kemudian bisa saling berempati, tidak menghubungi satu sama lain, tetapi lebih kepada memastikan, menyadari, merefleksi, dan kemudian mencapai keadilan sosial secara bersama-sama, secara mutual, secara berkesadaran dari lapisan yang paling terbawah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri Trenggalek dan juga seluruh Forpimda yang nantinya akan terlibat, dan seluruh tokoh yang nantinya akan terlibat dalam proses-proses restoratif justice ke depan. Dan selanjutnya Ibunda, Ibu Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur, kami minta arahan, kemudian dukungan juga terhadap niat kita yang ada di Kabupaten Trenggalek ini. Dan selanjutnya kami juga memohon Ibunda untuk berkenan meresmikan, mendeklarasikan Omah Sambung Roso atau Rumah Restoratif Justice di Kabupaten Trenggalek. Semoga penegakan keadilan bisa berjalan dengan baik dan menjadi fondasi keamanan, kenyamanan dalam melaksanakan pembangunan untuk memastikan pemulihan ekonomi bisa berjalan sesuai dengan cita-cita kita bersama dan sesuai dengan arahan Pak Presiden. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan doa terbaik untuk Bapak Ibu semua. Saya akhiri, Allahumma fiq wa bitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan arahannya Ibu Dr. Nia Amiati SH.MH. Tanjung Datu bergerak lokan dimasak diberi santan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Izinkan saya memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami banggakan tentu di sini hadir tokoh muda luar biasa yang selama ini memang saya hanya searching di Google, saya pernah lihat di YouTube. Sekarang kami semua berhadapan dengan Bapak Bupati Trenggalek. Alhamdulillah, kami juga setelah semalam kami transit di Kota Kediri untuk menginap, karena kalau ditempuh dari Surabaya mungkin kami perlu jam 3 pagi belum sempat lanjut, nanti kalau di sini harus pagi. Alhamdulillah semua bisa terlaksana, tidak ada yang berkurang, waktu ibadah tetap bisa dilanjutkan, dan sekarang bisa silaturahim dengan semuanya. Yang kami banggakan juga di sini hadir Bapak Wakil Bupati, yaitu Bapak Syah Muhammad Nahardara, seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Trenggalek, ada Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek, tokoh senior dari Pak Bupati tentunya menjadi figur bagaimana melangkah dengan baik dan benar sesuai dengan aturan, karena kepiawaian beliau dalam mengemban amanah duduk dalam ruang lingkup Dewan Perwakilan Rakyat, membawa amanah rakyat selama kurang lebih waktu 5 kali ya Pak, 5 periode. Tepuk tangan untuk Pak Ketua Dewan. Ada juga di sini Bapak Kapolres Trenggalek, Bapak AKBP Biasi
bagi mitra kami, Bapak dan Ibu sekalian, kejaksaan tidak akan bisa bekerja apapun, tidak ada penanganan perkara kalau tidak ada SPDP yang dikirim oleh teman-teman penyidik dari kepolisian. Jadi Polres Trenggalek tentunya menjadi mitra dari semua rekan-rekan jaksa di Kabupaten Trenggalek ini. Tentu juga kami berharap ada sinergitas, ada ruang yang informal yang bisa dimanfaatkan untuk para Kapolres dan Ibu Kajari, sehingga tidak ada lagi perkara yang berulang kali, di mana semua petunjuk dari jaksa penuntut umum hanya bisa paling tidak satu kali diupayakan tidak lebih dari 2 kali 19, sehingga bisa P21 dan tuntutan masa keadaan masyarakat bisa terpenuhi dengan di bawahnya perkara tersebut diterjemahkan pengadilan jika memang bisa dibuktikan. Tadi Pak Bupati juga bisik-bisik jangan sampai nanti ada perkara KDRT ataupun perlindungan anak yang di RJ-kan. Artinya kami juga nanti akan kami kupas Bapak Bupati bahwa ada syarat-syarat khusus yang harus diterapkan jika teman-teman dari kejaksaan akan menerapkan penghentian tuntutan dengan menerapkan keadilan restoratif. Tadi juga di sini ada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Bapak Angel Hari Susityo SH. Kemudian ada juga Bapak Dandi di sini, tadi pagi sedang beliau. Di sini ada juga Ketua Pengadilan Agama dari Trenggalek yang dilakukan oleh Sekretaris Pengadilan. Yang kami muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Trenggalek, Kiai Haji Syafi'i. Dengan harapan kami juga dapat mendoakan Pak Kiai dengan bisa dimudahkan oleh Allah SWT untuk mengemban amanah, di mana ada 38 kabupaten kota yang menjadi tanggung jawab kami, para kajarinya menjadi binaan kami, karena di situ ada 38 kejari di 38 kota dan kabupaten tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Dan di Indonesia kejati yang memiliki kejati terbanyak ini adalah kejati Jawa Timur. Kebetulan sekali Allah memberikan amanah pada saya sebagai kajati yang ke-24, di mana dari 1 sampai 33 adalah laki-laki, dan saat ini baru saya seorang perempuan yang ada sebagai Jawa Timur. Hadir pula di sini tentu di sini ada juga yang mendampingi kami Pak Aspidum. Beliau selalu hadir dalam setiap proses dengan EJ. Mungkin bisa berdiri Pak. Ini Pak Sofyan Sere, beliau menangani bidang tidak dan umum semua perkara pidum harus melalui Pak Aspidum kalau dalam proses kegiatan penanganan perkara tersebut. Kemudian ada juga Pak Asbin, Pak Adi, untuk Pak Adi ini yang akan melaksanakan kegiatan bagaimana melihat kekuatan SDM dari masing-masing kejari, serta menilai dalam hal ini tentu kami insya Allah akan berkembang melihat bagaimana uang itu keadaan di kejaksaan negeri Trenggalek yang ditanggung jawab dari KAI. Serta ada Pak Koordinator Pak Dirka, ini juga beliau membantu kami setiap ada kegiatan EJ, karena yang di bawah Pak Aspidum langsung adalah Pak Koordinator di bidang Apidum untuk Pak Dirka yang lainnya. Selanjutnya kami juga melihat di sini hadir Bapak Asisten 1, 2, dan 3. Terima kasih Ibu ya, yang ketiga atas kehadirannya seluruh kepala OPD yang tidak bisa kita satu persatu. Alhamdulillah Allah kita semua tentu dengan harapan nanti kita selalu bisa kebaikan dari apa yang kita saksikan dan tentunya kita lihat pada acara ini. Kemudian ada juga di sini yang ingin kami sapa Bapak camat tentunya, dan juga para kepala desa yang dengan bangga kami sangat mengapresiasi seluruh peranan dari para kepala desa. Yang pertama Bapak Hasanuddin SE, Kepala Desa Bobolan, Kecamatan Kampa. Yang kedua Bapak Sujiono, Kepala Desa Suren, Kecamatan Bendungan. Yang ketiga Ibu Sukarni, Kepala Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan. Yang keempat Bapak Didik Kertunandi, Kepala Desa Unicoyo, Kecamatan Panggung. Yang kelima Bapak Edi Sunanto, Kepala Desa Watulimo, Kecamatan Watulimo. Yang keenam Bapak Ti Rohadi, Kepala Desa Karangan, Kecamatan Karangan. Yang ketujuh Bapak Purwadi, Kepala Desa Kule, Kecamatan Kule. Yang kedelapan Bapak Agus Setiawan, Kepala Desa Munjungan, Kecamatan Munjungan. Yang kesembilan Bapak Panjo, Kepala Desa Siki, Kecamatan Bongko. Yang kesepuluh Bapak Endi Kuncoro, Kepala Desa Melajon, Minjon, Kecamatan Sulu. Yang ke-11 Bapak Bambang Harutomo, Kepala Desa Baruharjo, Kecamatan Durengan. Yang ke-12 Bapak Supriyanto, Kepala Desa Mausa, Kecamatan Tugu. Yang ke-13 Bapak Bowo,
rumah restoratif justice dan dengan penamaan khusus tadi, bagaimana kita bisa menjadi ruang lingkup menjadikan sang pengkosong bagi semua warga di lingkungan desanya masing-masing. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, tentu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa kami sampaikan atas semua limpahan rahmat dan karunia serta salawat dan salam kami sampaikan bagi kita dan besar Muhammad SAW, tentu dengan doa dan harapan semoga kita semua pada yang akhir mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya tentu atas nama pribadi, atas nama pimpinan pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur serta atas nama pimpinan di seluruh jajaran pimpinan pada Kejaksaan Agung menghaturkan terima kasih kepada Pak Bupati dengan seluruh jajarannya serta seluruh rekan-rekan Forkopimda yang kami lihat begitu kompak, begitu punya visi misi yang sama, punya keinginan dan kemauan yang sama untuk membangun bangsa dan negara melalui pertumbuhan dan pembangunan di Kabupaten Trenggalek. Dan di sini juga kami sangat mengapresiasi karena sudah berkali-kali Ibu Kajari datang menghadap kepada kami sebelum Ramadan, tetapi karena sangat berbentuknya tidak sinergitas kita kerja, di mana karena saat masih COVID, seluruh kegiatan hampir setiap hari kami ada Zoom meeting dengan pimpinan Kejaksaan Agung dan setiap Zoom dari masing-masing Kejaksaan Muda yang ada dan dari Kejaksaan juga pernah itu sama Kajati wajib hadir, dan biasanya session atau jam itu tidak ditentukan setiap sebelumnya, jadi kami selalu standby sehingga agak sulit menyiapkan kantor kecuali yang dekat-dekat karena butuh waktu yang cukup agak lama kalau ke Trenggalek. Jadi saya mohon kiranya Ibu Kajarinya bersedia menunda, dan alhamdulillah beliau bersedia menunda sehingga baru terlaksana pada hari ini. Dan insya Allah tentu dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini kita bisa upayakan untuk bisa meresmikan rumah masjid teknis yang ada 13 jumlahnya. Karena juga sudah disampaikan oleh Ibu Kajari bahwa ada 6 yang sudah dilaksanakan di restoratif justice, di mana satu di antaranya hasilnya 7, tapi satu pada ditolak oleh pimpinan karena belum layak untuk bisa dihentikan peruntukannya dengan menerapkan keadilan restoratif. Jadi tadi Bapak Ibu semuanya yang hadir tidak usah khawatir bahwa kita tidak berarti bahwa semua perkara bisa dihentikan peruntukannya dengan penerapan restoratif justice, namun ada persyaratan-persyaratan khusus yang dibuat oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 disebutkan bahwa prasyarat menjadi urutan utama dari kewenangan dari para pimpinan kejaksaan di masing-masing mengajukan permohonan bisa dilakukan penegak tuntutan dengan penerapan dari keadilan restoratif ini. Yang pertama adalah pelaku dari tindak pidana bukan merupakan residivis. Jadi artinya bahwa perlakuan yang dilakukan oleh tersangka tersebut sesuatu memang memenuhi unsur tindak pidana, sehingga teman-teman penyidik menerbitkan SPDP dan memberikan berkas perkara kepada kami. Setelah tahap 2, setelah tersangka dan barang bukti tidak terima, kami meneliti berkas, mempelajari dan meneliti dan mempelajari profil dari pelaku tindak pidana. Ternyata memang dia sebagai pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan setelah kita kaji dan jaksa secara fasilitator turun ke lapangan melihat kondisi fisik dari masalah ekonomi, masalah kehidupan keluarga atau masalah lainnya yang ada dalam lingkup sosial budaya mereka, ternyata yang disebutkan adalah adanya unsur keterpaksaan membuat tindak pidana tersebut. Ada yang melakukan tindak pidana pencurian karena melihat istrinya akan melahirkan, dia sebagai beberapa orang yang punya pekerjaan tidak tetap dengan buruh kasar dengan penghasilan tidak tetap, kalau bekerja sehari 45.000, kalau tidak bekerja tidak dapat upah. Ada juga di wilayah Perak yang kami berikan juga, di mana seorang bapak mengambil handphone milik tetangganya, tetapi dikembalikan juga barang-barang tersebut dengan tujuan utamanya awalnya ingin menjual handphone tersebut untuk menyekolahkan anaknya, karena sudah usia 10 tahun belum pernah mengenyam pendidikan secara formal karena tidak punya uang. Jadi banyak sekali masalah, ada juga masalah karena dorongan emosional. Jadi tidak ada main saya atau main jahat yang tertuang dalam
hati atau pribadi dari tersangka tersebut sebagai pelaku tindak pidana, tetapi atas dorongan emosional. Misalnya tadi digambarkan dalam video oleh lingkungan Kejaksaan di Kabupaten Trenggalek, ada yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, tapi ternyata alhamdulillah setelah berdasarkan visum hanya luka kecil dan memar, tidak menunjukkan efek yang bisa membuat yang bersangkutan kehilangan kesempatan untuk bisa beraktivitas ataupun yang lainnya, karena masih anak-anak semuanya dan masih usia sekolah, sehingga diupayakan untuk bisa dipertemukan dengan mediasi, difasilitasi oleh teman-teman jaksa dari Kejaksaan Tingkat Kabupaten Trenggalek, dan harus dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama ataupun tokoh pemerintah adat setempat. Dan berikutnya syarat yang ketiga adalah kerugian yang diakibatkan atau yang dirasakan oleh korban tidak lebih dari 2,5 juta. Artinya kalau misalnya dalam kategori pencurian yang menyimpan kerugian yang besar, tentu tidak memenuhi kategori untuk bisa dihentikan penuntutannya dengan menerapkan restoratif justice. Selanjutnya adalah yang keempat, adanya upaya saling memaafkan, dan yang kelima, masyarakat mendukung atau memberikan responsif yang memberikan keuangan positif, karena tadi Kepala Desa juga menyampaikan dalam testimoninya, beliau merasa terbantu jika ada warganya bermasalah hukum, ternyata ada sarana dan kejaksaan yang bisa menerapkan penghentian penuntutan dengan menerapkan keadilan restoratif. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat bahwa penerapan RJ ini memang diawali dengan ide-ide cemerlang dari Jaksa Agung pada saat beliau dikukuhkan jadi profesor di UNSUD di Purwokerto. Narasi ilmiah beliau tentang temuannya ini berkaitan dengan bagaimana menerapkan keadilan restoratif dan tidak hanya sekedar substansial, jadi tidak hanya menerapkan pasal membawa orang terlibat hukum, namun diupayakan secara humanis, secara lebih menyentuh agar masyarakat bisa merasakan keadilan itu ada. Karena selama ini ada view mengatakan bahwa hukum itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, ini akhirnya kami ubah sesuai dengan apa yang diarahkan beliau, di mana tidak lagi hukum itu hanya tajam ke bawah, tetapi secara humanis bisa diterapkan ke bawah dengan dipilah, dianalisis bagaimana bisa diterapkan atau tidak, apabila memang bisa memungkinkan dihentikan penuntutannya dengan cara menerapkan keadilan restoratif. Jadi kami juga tidak dibenarkan menyatakan bahwa hukum itu tumpul ke bawah, karena jika masyarakat lapisan bawah secara terbukti, secara material melakukan tindakan memenuhi unsur tindak pidana, ada aturan hukumnya yang bisa dikenakan pidananya, tidak bisa dengan serta-merta dihentikan begitu saja, tetapi juga tetap bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Jadi kami ubah kalimatnya menjadi lebih humanis pada masyarakat di bawah dan tajam ke atas. Tentu itu harapan dari kami, perlu keberanian Ibu Kajari beserta keberanian jaksa di Kabupaten Trenggalek untuk bisa memulai mengubah mainstreamnya, jadi bagaimana kita berupaya untuk bisa merasakan bahwa keadilan itu ada bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang butuh sekali dan mungkin akibat ketidaktahuannya. Dan tadi juga teman-teman di desa juga kemarin kami di Sidoarjo ada interaktif dengan kepala desa. Mereka diantaranya menyampaikan karena ada kepala desa yang tersangkut masalah hukum sampai menjadi pasien Pak Astisus, sampai jadi tersangka, sampai jadi terpidana. Jadi akibat kekurangan tahuan, kekurangan pahaman bagaimana menggunakan ADD ya, anggaran dana desa yang begitu besar, cukup besar, tanpa adanya perencanaan yang matang, tanpa adanya upaya untuk bisa mengklasifikasi bagaimana menentukan yang lebih prioritas untuk dilaksanakan pembangunannya dengan sehingga diharapkan dari destinasi wisata prioritas. Dan nanti kami berharap ke depan 2-3 tahun ke depan tentu Trenggalek menjadi tujuan destinasi wisata prioritas yang menjadi tetapkan oleh Impres oleh Presiden. Tepuk tangan untuk Kabupaten. Banyak kalangan mengapresiasi adanya konteks keadilan restoratif ini. Artinya di sini dari model yang ada, pelanggar ataupun pelaku tindak pidana ini tidak harus menunggu ke penjara, karena kami juga berkonsultasi dengan teman-teman dari lapas bahwa
dari kapasitas dari penjara ini, dari lapasnya sudah over capacity, jadi artinya melebihi kapasitasnya, sampai ada aturan terpidana itu seolah-olah harus berdiri sambil tidur sambil berdiri, saking banyaknya. Jadi untuk itulah maka kami berupaya memecahkan upaya bagaimana untuk bisa meminimalisir timbulnya hal-hal yang lebih negatif lagi di dalam sel, karena banyak pelajaran kami yang lebih canggih sehingga keluar dari sel itu bukan tambah soleh, tambah tobat, tapi tambah pintar melakukan tindak pidana. Itu diantaranya dengan menerapkan RJ ini, karena untuk bisa menghentikan penuntutan dan meminimalisir adanya over capacity dari penjara yang ada di lingkungan kabupaten kota masing-masing di wilayah Jawa Timur. Di sini kami juga dari catatan yang ada, PBB mengapresiasi karena mengistilahkan restoratif justice ini sebagai sebuah jalan untuk menghembuskan tekanan di tengah masyarakat, a way of responding to kindness behavior of life balancing. Artinya di situ ada sesuatu yang memang sebuah penyelesaian terhadap suatu perkara yang mengharmoniskan kebutuhan masyarakat, korban dan pelaku. Jadi yang utamanya adalah pemulihan dan keadaan dari korban korban pelaku pidana dengan dikembalikan semua hak-haknya. Kemudian yang kedua, mengembalikan keadaan tidak ada yang saling dendam atau saling bersikuku untuk bisa saling menyalahkan. Yang ketiga, masyarakat juga merasa aman, nyaman, damai di kampungnya, tidak ada pelaku kejahatan, tidak ada terpidana, tidak ada lagi yang dianggap sebagai membuat aura negatif bagi warga desa yang lain. Dan tentu ini butuh bimbingan dari para kepala desa. Kami berharap seluruh kepala desa, 13 kepala desa ini bisa membimbing seluruh warganya dan tentu kepala desa yang lain untuk bisa membina apabila memang sudah dilakukan perdamaian dengan menerapkan keadaan restoratif. Dan tentu kami menghargai semua upaya dari semua rekan-rekan di sini dan para korban dan keluarganya yang dengan ikhlas sudah memaafkan, sehingga ada auspisi yang positif yang bisa ditimbulkan bagaimana hidup kembali kedamaian yang ada dengan saling memaafkan. Dari situlah maka kami melihat banyaknya sisi positif. Keadaan restoratif itu dapat menjadi sarana ijtihad bagi penegak hukum untuk mewujudkan keadilan baru di tengah masyarakat. Jalan itu tadi juga oleh Pak Bupati bahwa memang ini terpenuhi dari unsur-unsur, khususnya dari sila kedua dan sila keempat, di mana ada keadilan, ada juga mufakat untuk musyawarah untuk mufakat, sehingga tidak lepas dari hukum pengalaman dari semua bukti-bukti Pancasila yang bisa diterapkan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan dengan menerapkan keadaan restoratif tersebut. Disinilah kita berupaya bagaimana penghentian penuntutan ini bisa sejalan, bisa sesuai dengan arahan RPJM pembangunan, ada disebutkan dalam RPJM pembangunan bahwa membangun dalam rangka pembangunan manusia Indonesia umumnya diantaranya adalah dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia, dan juga tidak berarti bahwa ada kekhawatiran dari beberapa pihak akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Justru sebaliknya, tadi direspon oleh FPBB bahwa ada keseimbangan bagaimana penerapan materi, upaya dalam menerapkan secara material tindak pidana itu sudah ketentuan hukum positif, namun ada yang bisa dijaga dengan auspis yang ada sehingga lingkungan bisa tetap terjaga. Di situ tetap adanya kepastian hukum yang tentu kami jamin Bupati insya Allah tidak akan menyebabkan para investor ragu untuk menanam pedagang galet, namun tetap punya keyakinan bahwa kepastian hukum itu tetap ada. Semua aparat penegak hukum bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik sesuai dengan amanah dan undang-undang yang terdapat, baik teman-teman dari kepolisian, dari kejaksaan maupun dari TNI, di mana semua sudah punya pola SOP yang ada, sehingga insya Allah tidak akan ada benturan dengan proses penegakan hukum dan kepastian hukum yang ada di Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, pembentukan RJ ini Jaksa Agung pada Sabtu pada tanggal 16 Maret 2022 sudah melaunching dengan secara virtual, di mana di antaranya unsur 1 dari pegawai sudah dilaksanakan, dan sejak itulah kami diamanahkan untuk mencoba merespon dengan mendukung semua jajaran di seluruh wilayah kabupaten kota untuk bisa menumbuhkan dan meresmikan rumah restoratif justice di sini. Kalau kita bicara restoratif justice di sini, mengapa disebut rumah? Karena
rumah itu sifatnya lebih universal, artinya merupakan sesuatu tempat ruang yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun tanpa kecuali dari manapun dia berasal. Berbeda dengan kampung, misalnya kampung restoratif justice, sebenarnya diadakan nama pada awalnya ada kampung restoratif justice, namun akhirnya KJA mengubah menjadi rumah restoratif justice, karena kalau kampung ini terbatas pada warga yang berada setempat. Misalnya ada dari kota Kediri yang masa itu membawa kendaraannya di bagian Trenggalek, kemudian menimbulkan kecelakaan lalu lintas, tetapi korban hanya lupa ringan dan memaafkan sehingga bisa dilakukan upaya pemberian keputusan dengan mendapat restoratif justice. Tidak bisa berlaku kalau dengan mendapatkan kampung restoratif karena berbeda wilayah dengan KTP yang berada di bukan wilayah Trenggalek. Akhirnya dibuatlah istilah rumah restoratif justice dengan harapan sebagai yang lebih universal yang bisa digunakan oleh siapapun tanpa kecuali. Di sini tentu kita melihat bahwa rumah restoratif ini adalah rumah kita bersama, rumah bagi para pencari keadilan. Untuk itu harus senantiasa dijaga, dirawat dan ditumbuh kembangkan keberadaannya sehingga rumah restoratif ini dapat terus berkontribusi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan saya juga sangat berharap adanya dukungan dari Kabupaten dan seluruh jajarannya serta rekan-rekan Forkopimda agar rumah restoratif ini bisa menjadi bagian dari proses penegakan hukum yang bisa membangun keutuhan masyarakat Kabupaten Trenggalek sini. Dan di sini sebagai akhir kata, kami juga ingin melaporkan pada Pak Bupati dan seluruh jajaran yang hadir serta semua teman-teman suatu kebanggaan bagi saya pribadi selaku Kepala Kejaksaan Jawa Timur karena mendapat apresiasi bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memiliki rumah restoratif terbanyak se-Indonesia. Dapat yang di mana jumlahnya sudah 164 rumah restoratif justice, dan untuk perkara yang sudah di RJK yang sudah diberikan penuntutannya ada 64 perkara. Dan insya Allah besok Kamis juga kami, karena kami mobile akan terus melaksanakan kegiatan di Batu, jadi kami akan melaksanakan ekspos dengan pajak gedung dengan memijat tempat di desa di Batu. Ada lagi 5 perkara yang diajukan. Jadi prosedurnya tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa selain ada persyaratan khusus pelaku pidana bukan merupakan residivis, baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan betul-betul bukan adanya mensrean, bukan adanya jahat, tapi adanya ketidaksengajaan ataupun adanya bohongan yang tidak sesuai dengan keinginan hatinya, tapi faktualnya secara materi terbukti sebagai suatu tindak pidana. Kemudian ancaman pidananya lebih dari 5 tahun, kemudian kerugian bagi korban dari 2,5 dan adanya respon positif dari masyarakat, dari tokoh agama, tokoh pemerintahan, sehingga adanya upaya di samping itu semua kami ada secara khusus lagi harus diekspos, dipaparkan di hadapan pimpinan di Kejaksaan Agung dan di Pajak Gedung melalui secara virtual. Ekspos itu biasanya kami memang sudah diuji untuk bisa bangun pagi kalau di Jakarta, karena memang kami sudah biasa upati tidak pernah ketemu matahari, berangkat masih gelap, pulang sudah gelap. Jadi di sini pun saya membiasakan seperti itu, padahal hanya 15 menit dari kantor. Awalnya saya datang ke kantor belum ada orang, tapi sekarang teman-teman sudah bisa ikut semua karena saya terbiasa pagi, alhamdulillah. Jadi Pajak Gedung selalu menentukan jadwal ekspos jam 7 pagi, makanya kami tidak bisa mengejar jam 7 ke Surabaya. Akhirnya kami melaksanakan karena ekspos besok insya Allah di Kejati Batu, karena harus jam 7 sudah mulai. Jadi kami misalkan teman-teman semua kami berharap Ibu Fajari dan jajarannya juga biasakan untuk hidup tertib, karena etos kerja itu bisa dibangun diantaranya dengan menemukan tertib atau disiplin dengan menghargai waktu, sehingga sebagaimana dalam surat wa'asi bahwa sesungguhnya manusia itu rugi, tidak ada yang kecuali mereka yang bisa berbuat amal kebaikan dan saling membantu untuk sesuatu yang baik, dan waktu tidak akan pernah kembali. Dan itu artinya bahwa kita harus berpacu dengan waktu. Alhamdulillah saat ini saya bisa berada di hadapan Bupati dan seluruh hadirin yang ada di Kabupaten Trenggalek. Entah bagaimana kapan bisa kembali, karena memang waktu itu tidak akan pernah kembali. Dan ini suatu anugerah yang luar biasa. Ada Pak Kiai yang insya Allah tentu dengan doa pula semua akan diberikan kemudahan dalam pelaksanaan tugas, dan saya titipkan juga Pak Kiai rekan-rekan di Kejaksaan Negeri Trenggalek jika yang nakal dijewer saja diingatkan bagaimana kita dalam melangkah sesuai dengan amanah dari apa yang dibuatkan pada jabatan ataupun kesempatan mereka duduk di Kejaksaan Negeri Kabupaten Trenggalek.
karena agak sulit juga Bapak Kiai, kami mengendalikan 38 sementara satu redam, satu muncul dari setiap saat jam 2 kali handphone sudah bunyi WhatsApp dan pimpinan kalimat pertama Jawa Timur lagi. Jadi setiap ada berita miring di media karena kejaksaan memiliki tim media yang bekerja 24 jam sehingga setiap pemberitaan online dan kerja undang-undang sudah akan sampai ke beliau. Sementara kajiannya sendiri belum tahu ada berita apa hari ini. Jadi kami sebagai pimpinan harus responsif dengan cepat bisa mencoba melihat dan bukan berarti harus membela, tapi juga harus berusaha dengan cepat untuk bisa mengatasi sehingga ada kepercayaan masyarakat bahwa kejaksaan berbeda. Seperti contoh mungkin salah satu kabupaten di Kejari di daerah Madura ada berita yang luar biasa booming dalam online sehingga kami berupaya menarik kedua pejabat tersebut kejaksaan tinggi untuk difungsionalkan sehingga habis dinonaktifkan selama masa proses pemeriksaan. Itu inisiatif kami sehingga teman-teman LSM, teman-teman media di sana juga menghormati putusan kami sehingga tidak lagi mendemo Kajarinya. Kalau setiap hari di demo Kajarinya kasihan Pak tidak akan bisa bekerja dengan baik hanya melayani pendemo-pendemo tersebut. Untuk itulah kami harus bertindak bagaimana untuk bisa menjadi meskipun bukan yang terbaik tapi berusaha untuk bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya sehingga kehadiran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan seluruh jajarannya yang 38 Kejari di kota dan kabupaten bisa dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat yang ada di lingkungannya dan juga bisa bersinergi dengan rekan-rekan Forkopimda dan khususnya dengan kepala daerah setempat. Sekali lagi kami titipkan Ibu Kajari dengan jajarannya pada Bupati dan rekan-rekan Forkopimda untuk bisa bersinergi selalu bekerja dan jika ada masalah apapun monggo Bapak itu bisa langsung laporkan kepada kami. Kami punya handphone sejuta umat yang bisa dibuka atau dititipkan oleh siapapun yang 24 jam dibuka meskipun nanti misalnya tidak ada kunci yang menjawab namun tetap akan ada respon. Itu pernah kami terapkan pada saat saya jadi Kajari di daerah lain. Jadi saya punya handphone yang bisa melayani dari mulai guru, dari mulai semua kabupaten kota yang ada, tapi di sini mungkin luar biasa 28. Dulu kami di 12 kota kabupaten sehingga dengan cepat bisa merespon keluhan-keluhan teman-teman di daerah. Sekali lagi kami harapkan terima kasih atas semua dukungan moral menteri dari Bupati dan jajarannya serta seluruh rekan-rekan Forkopimda dan hadirin dan juga terima kasih Pak Asbudun, Pak Asbin yang senantiasa setia selalu mendampingi kami sehingga kami bisa berusaha melaporkan hal ini kepada pimpinan dengan sebaik mungkin. Sebagai penutup saya sampaikan pantun, anak usah mandi di kali, biaya sana menanti-nanti. Kami datang di Semandima RJ menegakkan hukum berdasarkan hati nurani. Pergi dukungan ke Banyuwangi, ilmu agama benteng diri. Penegakan hukum yang lebih humanis prioritas kami. Dukungan Bapak dan Ibu sangatlah berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita handle bersama-sama. Thank you.
Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya, hidayahnya, lindungannya sehingga kita kali semoga kedatangan ibu di sini menambah semangat kami untuk berkarya demi kebaikan muslim-muslim ke depannya. Pekerjaannya juga baru tidak apa-apa, tapi alhamdulillah kami semua saya yakin sehingga digerakkan jalannya begitu sempit dan berubah-ubah cukup menghibur memang yang ada di badan sebenarnya. Kalau pulang ke Surabaya saya hanya bawa pemimpin istilahnya tidak perlu senang, naik mobil saja sudah lemak kita bisa terkurangi karena perjalanannya memang jauh dan jalannya memang kurang cepat. Kemudian itu kami lakukan bahwa kami di sini cukup kompak, alhamdulillah semua mendukung berbagai para kasih juga kompak, jaksa, kemudian para alhamdulillah mendukung dan berkopi dan tentunya itu kami saling mendukung. Dan perlu kami sampaikan itu bahwa kepada personel kita ini 37 orang, 17 jaksa dan selebihnya adalah penyidik. Jadi dengan 17 jaksa ya kami merasa cukup kuat. Kemudian untuk program BIM untuk anggaran penyerapan anggaran kita sudah memproses untuk penyerapan anggaran. Kemudian kemarin karena adik-adik kami ini yang PNS calon jaksa ada yang mengikuti pelatihan ini Pak, maka kami ikutkan di Dandim untuk pelatihan garis minimal ada dasar. Ini yang kami lakukan untuk pembinaan. Kemudian untuk intelijen juga sudah jalan, ada linknya. Kemudian PAM-nya juga sudah jalan, jaksa masuk, jaksa menyiapkan juga sudah jalan. Kemudian JFS-nya jaksa masuk sekolah juga sudah. Kemudian penerimaan hukum juga sudah jalan Ibu. Ini sebenarnya masih banyak meminta dan insyaallah akan kami jadwalkan Ibu. Kemudian untuk tindak pidana umum, memang di sini kalau perkaranya hanya sekitar 15 per bulan, tapi alhamdulillah kami masih bisa melaksanakan restoratif justice. Jadi 7 yang kita ajukan, kemudian yang di ACC sampai di tahun 2022 hanya 6, dan untuk tahun 2022 alhamdulillah ada 3. Ya selebihnya di tahun 2012, di tahun 2021. Jadi saya terima kasih kepada jaksanya yang luar biasa, melakukan pendekatan dengan memakai hati nurani, ya luar biasa tim saya itu. Kemudian dan permasalahan kita ya Pak Kasih itu yang perkaranya DPO ya, yang sudah lama itu ya sebenarnya perkara sebenarnya tidak bisa ditahan itu ketika kita melimpahkan tahanannya hilang karena memang tidak bisa ditahan itu bukan karena kita keluarga tapi memang rencananya di tahun ya, jadi dari sebulan ini tidak ditahan dari penyidik. Dan apa yang kita lakukan, kita telah melakukan pencarian ya, dan ada bukti surat yang kita sudah ajukan. Kemudian untuk bidang data usaha negara, alhamdulillah MOU pada saat ini 9.000, kemudian SKK ada 1 dan pendampingan hukum ada 4, dan insya Allah besok akan kami rencanakan juga pelaksanaan untuk ada beberapa yang mengajukan dan kami masih mengatur waktunya ya. Kemudian untuk bidang pengelolaan barang bukti mungkin tadi dimulai dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah menetapkan. Insya Allah akan dilaksanakan. Jadi luar biasa Pak Kasih khusus melaksanakan ini itu hanya dalam waktu kurang lebih 3 bulan ya sudah selesai dan akan disidangkan. Kemudian apalagi
yang belum ini sudah ya semuanya mungkin dipunyai bisa laporkan mohon dirinya anaknya dan kemudian kalau memang kiranya kami ada salah kami diingatkan ibu dan saya yakin teman-teman saya di sini masih memegang integritas. Kalau saya perhatikan sudah saya masuk masih mau mendengarkan pimpinannya dan masih mau merespon apa perintah pimpinan itu. Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami berbakat Ibu Kadari Mengalir tadi saya sudah berkaca dengan beliau. Saya kenal bagaimana aktivitas beliau dengan bahasa tubuh yang mulai membuat saya luar biasa dengan aktivitas beliau, sehingga saya yakin dengan hubungan Ibu Kadari teman-teman semua di sini bisa bekerja dengan usia yang juga dan kasih kepada semua dan seluruh jajaran yang ada di rumah kejaksaan negeri Kabupaten Mulia. Saya berkata dengan bagaimana saya menghormati fakta-fakta dengan unsur apa saja yang akan diberikan pendengar dalam DPRD dari DPRD. Tim yang berbeda untuk kejaksaan negeri dari Allah dalam dekat akan turun evaluasi. Sekarang sedang duduk evaluasi kita dari kejaksaan agung dari bulan puasa selama-lamanya berada di tahap nasional dengan tim dari DPRD yang akan menilai apakah cara yang dalam atau semuanya dinilai atau diwujudkan tidak ini kita lihat dan jelas pasti kalau bagaimana kita harus siap-siap seperti itu mengatakan semua yang dijadikan alat ukur dalam penanganan tersebut. Di sini ada sebuah jajaran pada dasar nasional yang sudah semua yang hadir dalam saya rekan-rekan semua mungkin juga ada jaksa baru, ada teman-teman para pengusaha. Alhamdulillah akhirnya berhasil ini kami semua dari saat ini bisa hadir untuk bisa berhadapan dengan anak-anak sekalian. Ini masuk itu cukup dengan orang atau organisasi yang ada dalam lingkungan bisa bekerja untuk menggunakan apa yang positif. Artinya ada semangat ada tumbuh bisa menjadikan acuan untuk bisa menunjukkan bahwa mereka sendiri itu bisa dibentuk dengan cara yang pertama adalah lingkungan. Kalau lingkungan teman-teman semua misalnya di seksi masing-masing semangat atau kemudian atau tidak punya share software ini kepada apa yang menjadi kewajibannya sehingga itu akan mengalami mendampingi karena masalah bekerja yang baik atau positif. Tetapi apabila lingkungannya sangat baik, lingkungannya punya semangat yang sama, kasih menjadi role model bagi seluruh jajarannya, aturannya, sehingga akan lingkungan yang positif akan tumbuh agar saudara bisa menghasilkan produk positif juga yang diharapkan mencapai pada sasaran sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pengguna dari satu tujuannya. Kalau ini harus mempertanggungjakan bukan kita iya berlomba untuk bisa mencapai tapi itu kewajiban. Kewajiban wajib karena itu akan evaluasi jika tidak ada tanda kontennya.